Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak dan dengarkan kuliah umum yang akan disampaikan oleh Dr. Haji Edi Wuryanto, Sarjana Keperawatan Nurse, Magister Keperawatan. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Pak Ketua Setikes YRC beserta seluruh wakil ketua, para dosen dan seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YRC Mataram NTB, yang saya hormati Ketua Pengurus Yayasan YRC, yang saya hormati Ketua PPNI NTB, yang saya hormati Ketua IBI NTB, sahabat-sahabat saya, yang saya hormati para rohaniawan, para tamu undangan, dan yang saya cintai, saya banggakan adik-adik mahasiswa yang hari ini dinyatakan lulus dan diangkat sumpahnya. Pertama, Pak Ketua Setikes, saya terima kasih diberi kesempatan hadir karena pas kebetulan saya ada kunjungan kerja ke NTB, lalu Pak Muhir beberapa waktu yang lalu menghubungi saya untuk hadir di sini, maka dengan senang hati saya sempatkan waktu untuk hadir di sini. Tapi mohon maaf, nanti saya harus juga langsung mengejar pesawat karena jam 12 saya harus terbang ke Jakarta kembali. Yang kedua, saya tentu mengucapkan selamat hari ini anak-anakku semua dinyatakan yudisium lulus, lalu kemudian diangkat sumpah. Tentu ini hari yang penting perjalanan saudara dalam mengikuti pembelajaran di kampus tercinta ini. Saya mengenalkan diri, saya Edi Wuryanto, saya anggota Komisi 9 DPR RI. Komisi 9 itu ada 7 mitra. Mitra utama adalah Kementerian Kesehatan, yang kedua BPJS Kesehatan, yang ketiga Badan Pengawasan Obat Makanan, yang keempat Badan Keluarga Berencana BKKBN. Jadi ada 4 mitra di sektor kesehatan. Kemudian sektor yang kedua Kementerian Tenaga Kerja, hubungannya dengan tenaga kerja. Yang kedua BPJS Tenaga Kerja, dan yang terakhir Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Jadi Bapak Ibu sekalian hadirin, Komisi 9 ini ngurusi orang sehat, orang sakit biar sehat. Yang kedua ngurusi sektor ketenagakerjaan, yang belum bekerja biar bekerja. Maka tepat hari ini saya ketemu dengan para mahasiswa yang sedang yudisium dan tentu segera menyelesaikan pendidikan di sekolah tinggi ini. Saudara sekalian, ketika bicara tantangan dan peluang seorang tenaga kesehatan dihadapkan pada situasi yang tidak mudah, situasi yang sangat kompleks. Pertama, kesehatan itu bagian dari komitmen globalisasi. Yang pertama, kita sudah menandatangani kesepakatan dunia yang paling dekat adalah ASEAN Economic Community. Kesepakatan negara ASEAN bahwa kesehatan itu bagian dari liberalisasi. Maka tidak heran orang Indonesia boleh mendirikan rumah sakit di Malaysia, di Singapura, di Filipina, atau negara anggota ASEAN yang lain. Tapi sebaliknya, orang Singapura juga boleh mendirikan rumah sakit di Indonesia. Itu bagian dari kesepakatan. Maka tidak bisa kita lalu melawan mereka ketika kita tidak punya daya saing.
Yang kedua, di dalam ASEAN Economic Community, sektor tenaga kerja termasuk tenaga kesehatan adalah bagian dari liberalisasi itu. Perawat Indonesia boleh bekerja di Singapura dengan lebih leluasa, sementara perawat Singapura juga boleh masuk ke Indonesia tanpa barier. Ada kemudahan di situ. Demikian juga Malaysia, demikian juga Filipina. Nah sayangnya Indonesia itu termasuk negara yang kurang diminati kalau orang anggota ASEAN bekerja di Indonesia, karena gajinya kecil. Tapi sebaliknya, mereka dengan gaji yang lebih besar sering menjadi incaran perawat Indonesia agar bekerja di luar negeri. Jadi ada dua sektor yang diliberalkan di bidang kesehatan. Pertama, bisnis di bidang kesehatan, yang kedua, SDM kesehatan itu diliberalkan. Itu bagian dari komitmen globalisasi ASEAN Economic Community. Yang seterusnya, kita sudah menandatangani yang namanya East Asia Free Trade Area, Comprehensive Economic Partnership of East Asia. Negara-negara Asia Timur itu membuka diri kerjasama yang lebih luas dengan ASEAN. Oleh karena itu, Indonesia menandatangani kesepakatan dagang, termasuk kesepakatan ketenaga kerjaan, dua negara, yaitu Jepang dan Korea, yang sudah government to government, kerjasama antar pemerintah untuk mempermudah SDM Jepang yang akan bekerja di Indonesia, termasuk SDM Indonesia yang akan bekerja ke Jepang. Itu dipermudah, bahkan difasilitasi oleh masing-masing negara. Nah, dua hal ini menjadi tantangan baru sektor SDM kesehatan di Indonesia. Maka teman-teman sekalian, globalisasi merupakan bagian dari tantangan penting hidup ini yang harus kita atasi dengan baik, terutama bagi lulusan baru. KTP kita hanya di dompet, Pak Rektor, Pak Ketua Stikes. KTP kita hanya di dompet. Tetapi persoalan pekerjaan, persoalan karier, semuanya sudah dibuka diri. Dan kalau kita hanya bersembunyi di NTB, maka kita tidak akan mungkin menangkap peluang dan tantangan itu, dan kita tidak akan memiliki daya saing. Karena saya percaya, yakin bahwa suplai perawat bidan di NTB juga sudah tidak imbang lagi dengan kebutuhan yang tenaga kesehatan yang ada di NTB. Maka pertama yang ingin saya sampaikan adalah persoalan globalisasi yang kemudian harus membuka cakrawala kita berpikir bahwa hidup sekarang sempit, dunia semakin sempit, maka wawasan Anda harus globalisasi. Tantangan yang kedua adalah persoalan high quality medical services atau health services. Persoalan mutu layanan kesehatan kita. Kita sudah tidak lagi menghindari daya saing layanan kesehatan itu terlepas dari mutu. Karena itu yang menyebabkan layanan kesehatan kita itu jauh tertinggal dibanding dengan negara-negara anggota ASEAN. Hampir 100 triliun lebih per tahun uang kita itu lari ke Singapura, Malaysia terutama, hanya untuk orang kaya yang berobat ke luar negeri karena harapan mereka untuk memperoleh layanan kesehatan yang baik di Indonesia itu tidak sesuai dengan harapan mereka. Maka orang kaya Indonesia kalau sakit itu larinya itu ke Singapura dan ke Malaysia, bahkan sekarang ke Thailand yang mengembangkan medical tourism. Jadi persoalan high quality health services ini menjadi isu penting di dalam layanan kesehatan di Indonesia. Kalau Anda cermati misalnya diskusi publik tentang RUU Kesehatan Omnibus Law sesungguhnya adalah bagian penting dari menciptakan layanan kesehatan yang bermutu untuk meningkatkan daya saing. Nah, salah satu aspek penting di dalam mencapai layanan kesehatan yang bermutu
adalah SDM kesehatan. Sistem kredensial SDM kesehatan ke depan itu semakin ketat. Orang ahli apa, kompeten apa, dengan kewenangan klinik apa, itu disertifikasi dan direkognisi dengan ketat, sehingga semakin layanan kesehatan itu diberikan oleh seorang ahli, keselamatan pasien akan semakin terjaga. Maka ini dibutuhkan SDM kita yang handal, yang kompeten, lalu mampu memberikan layanan kesehatan kita yang lebih baik. Karena itu banyak hal setelah Anda lulus, nanti Anda dituntut untuk banyak menunjukkan kompetensi Anda, agar Anda memiliki STR yang baik, lalu baru kemudian Anda bekerja berkarir dimanapun berada. Nah sayangnya sistem rekognisi kita itu masih bersifat nasional, belum diakui secara global. Ini tantangan yang kedua. Jadi saudara sekalian yang hari ini yudisium, dua tantangan ini saja yang ingin saya sampaikan kepada Anda sekalian, agar Anda punya wawasan bahwa tantangan Anda semakin kompleks dan itu membutuhkan daya saing yang tinggi. Karena itu, sesuai dengan permintaan Ketua Stikes, paling tidak ada 4 hal ketika Anda masuk dunia profesional di bidang kesehatan. Jadi hari ini setelah Anda mengikuti kuliah panjang, kuliah umum, maka kompetensi Anda nomor 1 yang Anda harus kuati adalah Anda sebagai seorang ilmuwan, atau dalam bahasa Latin Anda harus terus meningkatkan ilmu Anda, logos Anda, untuk kemudian Anda menunjukkan seorang profesional yang baik. Jangan berhenti belajar. Bahkan kalau perlu, baik formal maupun non formal, Anda terus kuatkan ilmu Anda, agar Anda punya kemampuan pengambilan keputusan yang lebih baik. Bidan sekarang dituntut S1, bahkan S2, bahkan S3, bahkan pendidikan profesi. Perawat tidak cukup berbekal dengan diploma 3. Diploma 3 semakin diminta untuk ke nurse ke spesialis, S2, S3. Ini adalah bagian penting dari pengembangan profesi Anda, agar Anda punya keilmuan yang kuat. Kompetensi yang kedua adalah Anda harus punya etika yang baik, etika yang luhur atau etos. Dari bahasa Sokrates itu setelah logos adalah etos, etika yang baik. Karena yakin yang dilayani adalah orang sakit, manusia sakit yang membutuhkan layanan dengan etika yang tinggi. Nah yang terakhir, yang ketiga adalah tingkat empati yang tinggi ketika Anda melayani. 3 hal ini merupakan kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seluruh tenaga kesehatan kita agar ke depan lebih baik. Nah kemudian hal penting yang di antara 3 kompetensi itu, karena hidup dalam dunia global seperti ini, mau tidak mau Anda harus memiliki kompetensi bahasa asing 1 saja yang harus Anda kuasai agar Anda bisa bersaing dalam hidup. Saudara sekalian, 5 hari yang lalu, Sabtu malam minggu yang lalu atau seminggu yang lalu, saya ketemu dengan Kementerian Singapura yang datang ke Indonesia. Dalam diskusi di malam hari, pemerintah Singapura, Pak Ketua Stikes, minta 2.000 perawat Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman sekalian. 2.000 perawat Indonesia. Dan syaratnya dipermudah. 1, punya STR, tanpa pengalaman kerja, fresh graduate bisa, hanya TOEFL sekitar 450. Permintaannya 2.000 di awal Januari sampai Maret untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan di Singapura. Karena Singapura itu hampir 60% rumah sakit yang mengisi adalah orang Indonesia. Tapi sedikit sekali perawat Indonesia yang bekerja
di Singapura. Maka bagian dari ASEAN Economic Community saya meminta 2.000 perawat kebutuhan Singapura itu dipenuhi dari perawat Indonesia, terutama yang lulusan baru. Jadi Pak Ketua Stikes nanti kalau ingin mengambil peluang 2.000 lulusan baru itu tanpa pengalaman, boleh nanti kita diskusi perdalam agar kehadiran kami di sini ada networking, ada link and match antara dunia perguruan tinggi dengan dunia kerja, karena bagi saya Singapura juga sangat dekat, bahasanya juga masih banyak yang menggunakan bahasa Melayu, tetapi di layanan kesehatan mereka karena banyak dokter asing, banyak perawat asing, mereka menuntut dengan penguasaan bahasa Inggris yang baik. Saya kira ini peluang yang baik. Kemudian beberapa waktu yang lalu saya ke Korea untuk mempertajam kerjasama antara Indonesia dengan Korea. Lalu sekarang Korea memberi ruang tidak terbatas bagi lulusan baru yang belum berpengalaman untuk bekerja sebagai asisten perawat di Korea, terutama di panti-panti lansia atau rumah-rumah public health, home care, home visit yang ada di Korea. Syaratnya juga mudah, tanpa pengalaman kerja, lalu STR, lalu bahasa Korea. Nah tentu harus ada upaya yang agak effort tinggi untuk bahasa Korea dan gajinya jauh lebih baik dari Jepang. Kebutuhannya 4.000 total untuk tenaga magang itu 4.000 per bulan dari berbagai sektor tenaga kerja yang ada di Korea. Maka Ibu Menteri Tenaga Kerja kemarin juga baru dari Korea untuk mempertajam semua kebutuhan Korea untuk tenaga profesional dari Indonesia. Yang ketiga, Jepang yang sudah lama lah, karena Jepang bagian dari G2G yang sudah bersepakat, maka Jepang juga kebutuhannya selalu tidak bisa dipenuhi dan itu permintaannya terus, syaratnya juga mudah, STR tanpa pengalaman kerja, hanya bahasa Jepang N4 atau N5 yang saya kira itu 3-6 bulan bisa selesai kalau Anda ingin serius di dalam rangka menangkap peluang kerja. Yang terakhir yang sudah MOU G2G adalah Jerman. Jerman ini juga setiap tahun terus meningkatkan permintaan dan itu sudah dipayungi dengan kerjasama Indonesia dengan Jerman. Beberapa waktu yang lalu sudah terkirim beberapa perawat ke Jerman, mudah-mudahan Jerman juga masuk di dalam bagian dari globalisasi terutama masuk ke kawasan Eropa. Yang Timur Tengah sejak dulu sudah banyak, tetapi memang Timur Tengah membutuhkan syarat pengalaman 1-2 tahun. 1-2 tahun itu biasanya menjadi kendala bagi teman-teman yang ingin berkarya. Jadi teman-teman sekalian saya ingin mengatakan bahwa Komisi 9 akan support, kami akan support karena bidang kami satu, mitra kami Menteri Kesehatan, yang kedua Menteri Tenaga Kerja, yang ketiga Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, semuanya ini adalah networking stakeholder yang berhubungan langsung dengan karir teman-teman sekalian. Jangan sampai kami hanya diberi persoalan oleh Bu Bidan, Ketua PPNI, persoalan P3K yang enggak selesai-selesai, lalu ujung-ujungnya muter aja di situ, lalu akhirnya mereka menjadi tidak berdaya dengan tingkat kesejahteraan yang kurang baik. Itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan berguna dan saya senang sekali dengan Pak Ketua Stikes, Pak Yayasan. Dulu saya sering dihubungi itu ketika mendirikan prodi profesi bidan itu Pak Ketua Stikes itu sampai ke Jakarta, ya saya temui, saya bantu semaksimal mungkin lah. Karena bagi saya semua yang terkait dengan pengembangan profesi ini tentu background saya dari seorang perawat, tentu saya harus berkomitmen untuk memajukan keperawatan di Indonesia, tidak pandang bulu. Ini juga bukan dapil saya, teman-teman juga enggak memilih saya, tetapi bahwa komitmen kita untuk saling membantu agar seluruh persoalan keperawatan kebidanan di Indonesia bisa kita selesaikan dengan baik. Saya kira itu, terima kasih Pak Ketua Stikes, Pak Ketua Yayasan. Tentu masuk ke sini luar biasa. Tanahnya luas, pinggir jalan, gedungnya bagus. Mungkin Pak Ketua Yayasan background-nya arsitek, jadi presisi bangunannya tak lihat bagus, penataannya juga bagus, dan
perguruan tinggi sekarang pemerintah mintanya university, Pak. Karena perguruan tinggi yang hanya level 1 rumpun ilmu itu, kalau rumpun ilmu tidak diminati, itu banyak yang lalu sulit untuk mencapai indikator-indikator mutu. Maka pemerintah memudahkan segala hal yang terkait dengan university agar diversifikasi program studi itu bisa lebih leluasa dilakukan, on-off-nya bisa enak, lalu karier dosen bisa berkembang sampai guru besar dengan peluang yang demikian banyak, dan saya kira pemerintah punya komitmen untuk itu. Maka saya berharap perguruan tinggi ini ke depan menjadi salah satu perguruan tinggi yang diminati di NTB, menjadi pilihan masyarakat, dan jujur saya berharap dengan resources seperti ini, maka tidak ada kata lain kecuali sekolah tinggi ini berkembang menjadi university atau institut atau apapun lah, yang penting ada peningkatan mutu dan kapasitas dari perguruan tinggi ini. Itu Pak Ketua Stikes, saya terus mohon izin karena saya harus balik ke Jakarta, nanti kalau ketinggalan pesawat malah repot semua. Terima kasih, sekali lagi selamat, mudah-mudahan semuanya sehat selalu, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon langsung untuk foto bersama Bapak. Terima kasih atas kehadirannya di Istiqlal Mataram. Beliau adalah Ketua Pertimbangan Dewan Pimpinan Pusat PPNI dan anggota DPR RI Jakarta. Mohon untuk foto bersama Bapak Ketua Pengurus Yayasan, Ketua Stikes YRC Mataram. Di depan ya? Di tengah, Pak. Sekali lagi kami sampaikan bahwa Dr. Haji Edi Wuryanto adalah Ketua Dewan Pertimbangan DPP PPNI Pusat dan anggota DPR RI Jakarta. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya di Stiker Sesi Mataram. Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Mohon kepada peserta yudisium untuk yang masih menggunakan masker bisa silahkan dibuka karena akan didokumentasikan dan direkam. Diambil videonya ya. Insya Allah kita semua sudah booster semua. Semoga kita juga terhindar dari penyakit yang melanda dunia ini. Sekali lagi terima kasih Bapak Dr. Edi dan selamat jalan dan semoga selamat sampai tujuan.